Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan channel Fast Update. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nanti suka sama videonya bolehlah di like dan share. Kalau ada saran silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Bab 2955. Bergegas ke lokasi. Xiaolan, cepat dan temui Tuan Chen. Gao Qiqiang berkata kepada Gao Qiqiang. Gao Qisheng dengan cepat bangkit dan berjalan ke Chen Ping. Wajahnya penuh hormat dan pujian, tanpa sedikit pun kesombongan. Gao Qiqiang tahu bahwa adik laki-lakinya dikejutkan oleh 11 kesengsaraan guntur Chen Ping barusan. Tuan Chen, ini saudara kedua saya yang luar biasa. Gao Qiqiang diperkenalkan. Chen Ping tahu bahwa Huo Feng dan yang lainnya ditangkap oleh Gao Qisheng, jadi dia memandang Gao Qisheng dengan sedikit lebih dingin. Merasakan hawa dingin di mata Chen Ping, tubuh Gao Qisheng sedikit gemetar, lalu dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras di depan Chen Ping dan berkata, "Tuan, saya harap Tuan Chen tidak akan tersinggung." Melihat Sang Qisheng mengakui kesalahannya, Gao Qiqiang sangat puas. Lagi pula, adik laki-lakinya sudah tidak terlihat lagi. Melihat ini, Chen Ping perlahan berkata, "Karena masalah ini telah berlalu, biarkan dia lewat. Xiao Seng, beritahu Tuan Chen tentang penemuan harta karun beberapa hari yang lalu," kata Gao Qiqiang. Gao Qisheng mengangguk, lalu mengikuti Chen Ping untuk berbicara secara mendetail tentang pengungkapan gerbang harta karun dan perampasan kunci dengan Feng Momeng. Aliansi Penyegel Iblis. Chen Ping terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang organisasi ini. Melihat ini, Gao Qiqiang buru-buru menjelaskan. Liga Penyegel Iblis dibentuk secara spontan oleh banyak biksu, dan orang-orang ini semua menangkap para pembudidaya sihir, dan kemudian mengambil sumber daya dan uang dari para pembudidaya iblis untuk mencari nafkah. Organisasi ini sekarang hampir ada di seluruh dunia makhluk surgawi, dan banyak orang telah bergabung dengan organisasi ini. Hanya saja tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah Feng Mozi benar-benar menangkap Moxiu sekarang, karena banyak cultivator es yang berseteru dengan Feng Momeng telah diberi label sebagai Moxiu oleh mereka, dan kemudian merampok sumber daya dan uang, dan menyegelnya. Melalui penjelasan Gao Qiqiang, Chen Ping juga pada dasarnya tahu tentang organisasi Liga Penyegel Iblis ini, dan sepertinya bukan hal yang baik. Di mana pintu masuk harta karun? Ayo pergi ke sana sekarang. Chen Ping bertanya pada Gao Qisheng. Tuan Chen, sudah beberapa hari. Orang-orang itu pasti sudah memasuki peti harta karun, kata Gao Qisheng. Kunci harta karun yang sebenarnya ada di tanganku. Mereka tidak bisa membuka pintu harta karun itu. Jika harta itu asli, mereka tidak bisa masuk. Chen Ping mengeluarkan kunci harta karunnya. Melihat ini, Gao Qisheng langsung menjadi bersemangat. Bagus sekali. Karena ini masalahnya, maka saya akan membawa Tuan Chen ke. Chen Ping mengangguk, lalu memanggil Liun dan Lao Sun. Gao Qisheng juga membawa serta beberapa tetua keluarga Gao. Meskipun Chen Ping telah berhasil menembus, dia hanya berhasil menembus peringkat keempat dari alam tubuh komposit, jadi dia perlu membawa lebih banyak pembantu. Selain itu, menurut apa yang dikatakan Gao Qisheng, Vien surgawi 5 elemen dalam foto ajaib itu juga sangat kuat. Meskipun Chen Ping memiliki cambuk ajaib di tangannya, itu efektif melawan pembudidaya iblis. Jika melawan biksu biasa, diperkirakan cambuk ajaib itu tidak seefektif pedang naga. Dalam perjalanan menuju harta karun, Chen Ping terus merasakan kekuatan guntur dan kilat. Untuk pertama kalinya Chen Ping bersentuhan dengan nafas asli ini, masih agak segar. Dari waktu ke waktu, Chen Ping mengeluarkan nafas asli dari guntur dan kilat, melambaikannya di tangannya, dan menyaksikan busur petir melintas di telapak tangannya. Itu sangat mengasyikkan. Chen Ping telah memikirkannya. Jika dia menggabungkan nafas asli guntur dan kilat dengan thunder palemnya, itu pasti akan meningkatkan kekuatannya.
Hanya saja aura asli yang dia takuti sekarang terlalu sedikit, dan diperkirakan setelah beberapa percobaan, aura asli kecil ini akan habis. Dan ketika Chen Ping dan yang lainnya bergegas ke lokasi harta karun, ada juga sekelompok orang yang menuju ke lokasi harta karun. Bab 2956, menundukkan. Saya melihat orang-orang ini mengenakan kostum yang sama, dan di atas kepala mereka, ada 3 Thunderhawk yang haus darah melayang terus. Jika Chen Ping melihat orang-orang ini, dia biasanya dapat mengetahui bahwa mereka semua berasal dari keluarga Ning. Pemimpinnya adalah Ning Kaichen, diikuti oleh putra Ning Kaichen, Ning Ken. Pada saat ini, petir menyambar terus-menerus di tubuh Ning Kaichen. Ayah, Lei Guo benar-benar hal yang baik hari itu. Kamu menyerap dan menyempurnakannya, dan kamu telah mencapai puncak peringkat ke-9 dari alam tubuh bugar, dan kamu akan segera menerobos ke tahap transendensi kesengsaraan. Dan kamu memiliki kekuatan guntur dan kilat di tubuhmu. Kamu bahkan menjinakkan 3 dari Thunderhawk yang haus darah ini. Sungguh menakjubkan. Hanya saja tubuh leluhur belum bisa pulih. Bahkan jika dia memakan buah petir hari itu, sepertinya efeknya tidak memuaskan. Ning Yan terus menyanjung ayahnya. Nenek moyang adalah seorang biksu yang melewati malapetaka. Itu karena dia gagal bertahan dalam periode malapetaka sehingga dia jatuh. Tentu saja, buah guntur langit tidak dapat membuat leluhur pulih. Tapi kali ini kita hanya perlu menemukan harta karun itu. Kudengar ada pil es di dalamnya. Pil es ini dapat membentuk tubuh dan mengubah tulang. Ketika saatnya tiba untuk memberikan pil es kepada leluhur, mungkin tubuhnya akan pulih. Ning Kaichen mengikuti Ning Ken dan menjelaskan. Di Lei Yingqi, saya memetik 2 buah guntur langit. Awalnya saya berencana untuk memberikannya kepada leluhur keluarga Ning, tetapi pada akhirnya Ning Kaichen tidak dapat menahan diri dan diam-diam menyempurnakannya sendiri. Buah surgawi yang diperlukan inilah yang membuat Ning Kaichen melompat dari peringkat ke-8 dari alam pas tubuh ke peringkat 9 dari alam tubuh pas, hanya 1 langkah lagi dari alam penyeberangan kesengsaraan. Jika Chen Ping tahu bahwa Ning Kaichen dapat pergi dari tingkat 8 tubuh ke puncak tingkat 9 tubuh dengan 1 buah guntur langit, dia mungkin akan marah. Dia menyerap pecahan jiwa es dan buah guntur langit, dan dia baru saja naik dari peringkat ke-3 ke peringkat ke-4 alam komposit. Dan Ning Kaichen menggunakan dirinya sendiri untuk menyerap kekuatan guntur dan kilat Tian Lei Guo, dan diam-diam berlari ke Raja Elang untuk menaklukkan beberapa Thunderhawk yang haus darah ketika Raja Elang Ruolei tidak kembali. Jika Ning Kaichen tidak memiliki kekuatan guntur dan kilat dari Tian Suguo, mustahil untuk menaklukkan Thunderhawk yang haus darah. Ayah, lihat cepat, monster beruang es. Ketika Ning Ken melihat monster beruang es, dia langsung bersemangat. Lagi pula, ini juga pertama kalinya dia datang ke tempat seperti Far North, dan ini pertama kalinya dia melihat monster beruang es. Tepat ketika Ning Ken hendak memimpin orang maju untuk berburu monster beruang es, Ning Kaichen menghentikan Ning Ken, dan kemudian mengeluarkan suara yang tajam. Mendengar suara ini, ketiga Thunderhawk yang haus darah dengan cepat bergerak menuju monster bulu es. Ning Kaichen berencana untuk membiarkan 3 Thunderhawk yang haus darah berburu dan membunuh monster beruang es, sehingga mereka dapat mempertahankan kekuatan mereka. Jangan sampai mereka tidak memiliki energi untuk bersaing dengan orang lain ketika mereka menemukan harta karun itu. Monster beruang es itu sepertinya telah menyadari bahayanya, dan segera mengeluarkan raungan, lalu lari dengan cepat. 3 Thunderhawks yang haus darah sangat panas. Monster beruang es itu berlari menuju Chen Ping dan yang lainnya. Tuan Chen, cepat lihat apa itu di langit. Gao Qisheng tiba-tiba menunjuk ke langit yang jauh dan bertanya pada Chen Ping. Ini adalah tempat di ujung utara. Dan langit membeku, jadi hanya ada sedikit burung di langit. Chen Ping melihat ke arah jari Gao Qisheng,
dan segera menemukan bahwa yang terbang di langit ternyata adalah elang yang haus darah. Ketika Chen Ping melihat ini, wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Pada saat ini, Ji Yun dan Lao Sun juga menemukan elang guntur yang haus darah. Itu Thunderhawk haus darah. Bagaimana mungkin ada Thunderhawk haus darah di tempat ini? Mungkinkah Raja Elang Petir ada di sini? Masalah ini rusak. Jika Raja Petir datang, saya pikir lebih baik kita lari. Beberapa orang menebak bahwa Raja Elang Petir ada di sini. Nyatanya, Chen Ping juga curiga bahwa Night Eagle King ada di sini. Lagi pula, hanya dia yang bisa mengendalikan Night Eagles yang haus darah ini. Tapi segera, Chen Ping menyadari ada yang tidak beres. Bab 2957, kamu benar. Lihat, hanya ada 3 Thunder Eagle yang haus darah. Jika Thunder Eagle King datang, bagaimana mungkin hanya ada 3 tim yang haus darah? Elang petir berkelompok, tetapi Chen Ping tahu bahwa ketika mereka berada di Gua Raja Iblis, elang petir yang haus darah itu luar biasa, dan jarang melihat beberapa dari mereka bertindak sendirian dalam kelompok. Benar, elang haus darah ini suka bepergian berkelompok. Kenapa kali ini hanya ada 3? Zuo King juga bingung. Segera, saat semakin dekat, semua orang akhirnya melihat monster bersetelan es itu berlari di tanah. Ternyata ketiga elang petir yang haus darah ini sedang berburu bulu es. Melihat ini, Gao Qisheng bingung dan berkata, monster beruang es ini setidaknya telah mencapai kekuatan peringkat ke-6 dari alam komposit. Saya melihat bahwa 3 elang haus darah yang Anda sebutkan tidak lebih dari peringkat ke-4 dari alam komposit. Mengapa monster beruang es lari ketakutan? Bagaimana bisa memberi kita wajah dari ujung utara? Gao Qiqiang tidak mengenal elang guntur yang haus darah. Tapi dia tahu monster beruang es. Jelas monster beruang es lebih kuat, tapi dia kabur dalam kekacauan seperti itu. Mendengar keraguan Gao Qisheng, Li Yun dan Lao Sun semuanya tertawa. Dan Chen Ping menjelaskan, monster beruang es ini tidak terlihat pada levelnya yang tinggi, tetapi tidak memiliki keuntungan dalam pertarungan nyata, dan Thunder Eagle yang haus darah ini merendahkan. Diperkirakan monster beruang es ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan, sama sekali. Tunggu dan lihat saja. Begitu Chen Ping selesai berbicara, dia melihat bahwa 3 elang guntur yang haus darah telah menyusul monster bulu es itu. Segera setelah itu, elang yang haus darah memuntahkan sambaran petir dari mulutnya, dan menghantam monster beruang es dengan keras di depannya. Untungnya, monster beruang es berhenti dengan cepat, sehingga tidak terkena petir. Tepat setelah monster beruang es berhenti, 3 monster haus darah mulai menyerang. Serangkaian guntur dan kilat terus menyerang monster beruang es. Kecepatannya sangat cepat. Monster bulu es itu meraung, mengayunkan cakarnya dengan putus asa, terus-menerus bertemu dengan guntur dan kilat itu. Cakar monster beruang es yang berkulit kasar dan berkulit tebal menghancurkan petir itu menjadi berkeping-keping. Melihat hal ini, 3 Thunderhawk yang haus darah memuntahkan petir, dan kemudian petir ini dihubungkan secara seri untuk membentuk jaring petir yang besar. Segera setelah itu, jaring guntur dan kilat ini langsung menyelimuti monster beruang es. Kali ini, monster beruang es tidak memiliki cara untuk melawan, dan langsung diselimuti oleh jaring petir yang besar, dan busur listrik menghantam tubuhnya. Dan monster beruang es itu jatuh ke tanah dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, Gao Qisheng tertegun sejenak, dan pada saat ini dia akhirnya mengerti mengapa monster beruang es lari menyelamatkan nyawanya meskipun alamnya tinggi. Tuan Chen, petir yang haus darah ini sepertinya mengikuti kekuatan petir di tubuhmu. Kata Gao Qisheng. Lagi pula aura asli guntur dan kilat yang dipahami Chen Ping diperoleh melalui Tian Lei. Jadi tentu saja itu sangat mirip dengan guntur yang haus darah. Kekuatan petir di tubuhku memang sama dengan guntur haus darah ini.
Chen Ping berkata, lalu jika Tuan Chen menelan pil binatang dari Bloodthirsty Thunder Eagle, bukankah kekuatan petir di tubuhnya akan lebih kuat? Gao Qisheng buru-buru mengingatkannya. Kamu benar. Chen Ping mengangguk. Faktanya, ketika Chen Ping melihat elang guntur yang haus darah, dia juga memikirkan hal ini. Dia dapat merasakan nafas asli guntur dan kilat lagi melalui pil binatang dari guntur yang haus darah, sehingga akan ada lebih banyak nafas asli dari guntur dan kilat di ruang aslinya. Alasan mengapa Chen Ping tidak melakukan apa-apa adalah karena dia mengamati untuk melihat apakah Raja-Raja Wali Petir akan datang. Jika Thunder Eagle King datang dengan Thunder Eagle yang haus darah, maka penting baginya untuk lari menyelamatkan hidupnya. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk berurusan dengan Snow Eagles yang haus darah ini? Tapi sekarang tampaknya Raja Elang Petir seharusnya tidak datang, atau Chen Ping seharusnya sudah merasakan aura melintasi alam kesusahan sejak lama. Setelah 3 elang petir yang haus darah menjatuhkan monster bulu es, mereka mulai berteriak dan menukik ke bawah, langsung menuju ke monster bulu es. Pada saat ini, Chen Ping bergerak, dan dengan cepat datang ke monster beruang es, meraih monster beruang es dengan satu tangan, dan melemparkannya dengan ringan, dan memberikan monster beruang es itu kepada Gao Qisheng dan yang lainnya. Ini juga merupakan sumber yang sangat bagus untuk mengeluarkan pil binatang buas dari monster beruang es. Bagaimana bisa dimakan oleh 3 pedagang yang haus darah? Bukankah itu akan sia-sia? Melihat bahwa Chen Ping menyambar monster beruang es itu, ketiga Thunderhawk yang haus darah segera berteriak, lalu mengeluarkan petir dari mulut mereka, dan pergi ke arah Chen Ping.